Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sofi, untuk belajar tentang aljabar linier ya. Ini materi yang terakhir di perkuliahan kita, sudah 14 kali pertemuan tentang ruang hasil kali dalam ya. Kita sudah lepas dari basis dari ruang baris dan juga UPE. Oke. Tadi apa tadi? Ruang hasil kali dalam. Ya. Apa itu ruang hasil kali dalam? Kalau ruang hasil kali dalam, saya punya definisi di sini. Hasil kali dalam itu biasa disebut dengan inner product, ya. Inner product. Hasil kali inner itu dalam, hasil kali itu produk. Inner product pada suatu ruang vektor, di sini bilangannya pakai real ya. Real adalah suatu fungsi yang mengasosiasikan bilangan real, bentuknya seperti ini, dengan pasangan vektor U dan vektor V. Di mana vektor U dan vektor V dia masuk di ruang vektor V. Ini saya beri nama ruang vektor V ya. Dan di mana jika dan hanya jika ini anggota, ini jika dan jika dia memenuhi 4 aksioma di bawah ini. Yang pertama, kalau saya punya hasil kali dalam UV, maka dia berlaku komutatif. Dibalik ya. Yang kedua, kalau saya punya hasil kali dalam seperti ini, ya, sit. Nah, maka ini saya pecah. UW plus VW. Ya. Yang ketiga, kalau saya punya sembarang skalar sembarang skalar K, saya kalikan dengan U, K-nya bisa saya keluarkan. Nah, yang terakhir, saya punya hasil kali dalam dengan dirinya sendiri. Ya, ini pasti lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian ini ada kata dan di sini. Dan jika dan hanya jika ruang hasil kali dalam dari V itu sama dengan 0, jika dan hanya jika vektor V-nya itu adalah 0. Vektor 0, ya. Nah, ini. Nah, ketika suatu ruang vektor memenuhi keempat aksioma ini, berarti kan dia punya hasil kali dalam tadi ya. Nah, itulah disebut dengan ruang hasil kali dalam. Ruang vektor yang mempunyai hasil kali dalam dan memenuhi keempat aksioma dikatakan dengan ruang hasil kali dalam terbalik. RHKD. Ya, RHKD ya. Jadi terpenuhi keempat aksioma itu. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya R3 ya. R3. Ini adalah isinya ABC gitu atau U1, U2, U3 begitu, atau V1, V2, V3 di mana masing-masing U1, U2, V3-nya anggota bilangan real ya. Kemudian saya definisikan suatu inner product atau hasil kali dalam yang bentuknya seperti ini. Ya. 4 U3 V3 seperti ini bentuk inner product-nya. Nah, apakah dengan suatu R3 dengan inner product seperti ini dia suatu ruang hasil kali dalam? Syaratnya maka kita harus menunjukkan bahwa hasil kali dalam ini memenuhi 4 aksioma yang tadi saya tulis ya. Yang pertama, ini tentunya U dan V-nya anggota R3 ya. Anggota R3 dengan U-nya itu adalah U1, U2, U3 dan V-nya adalah V1, V2 dan V3. Ini V1 ya. Nah, ini berarti saya punya, ini akan saya buktikan seperti ini ya.
Nah, sekarang kita lihat apakah terbukti. Begitu. Ini definisinya U dan V tadi, ruang hasil kali dalam U dan V adalah seperti ini. Sesuai dengan soalnya tadi, ya kan? Di mana U1 sampai U3, V1 sampai V3 itu masing-masingnya adalah anggota bilangan real. Ketika anggota bilangan real, maka dia berlaku komutatif, ya kan? Jadi bisa saya balik seperti ini. Nah, ini definisi dari hasil kali dalam V dan U. Oke. Nah, yang kedua, kalau saya punya 3 vektor, definisinya seperti ini, apakah UW plus PW, ya. Oke, seperti itu. Sebentar. Oke, maaf tadi terganggu ya. Ini seperti ini ya, akan dibuktikan seperti ini. Yang saya kasih tanda bintang begitu. Ini ada 3 vektor, berarti vektor W komponennya W1, W2, W3 ya. Di mana masing-masing W1, W2, W3 dia anggota bilangan real. Nah, ini saya buktikan U plus V, W. Sekali dalamnya seperti ini, saya nurut dengan definisi yang saya beri kotak ini ya. Kita tidak boleh melenceng dari sini. Berarti saya punya 2 dikalikan U1 ini kan maksudnya adalah bagian dari yang sebelah sini ya. Bagian dari yang depan tetapi dia indeksnya 1. Ya enggak? Nah, makanya kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka dia menjadi 2 bentuk miliknya sebelah sini, yang satu ini yang saya kasih coret-coret pena ini, tetapi indeksnya 1. Berarti saya punya 2U1 plus V1. Ya betul, ya. Ya kan? Ini U1 kan miliknya yang ini. Nah, baru V1 itu miliknya yang belakangnya. Ini miliknya belakangnya. Dikali kan ini 2U1 kali V1. Berarti di sini saya punya V1. Ya, kenapa kok U1 plus 1? Karena ini. Ini bentuknya U plus V. Miliknya U plus V tetapi dia indeksnya 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan U2. U2 di sini miliknya U yang indeksnya 2. Maka saya punya yang di sini bagian sebelah depan sini, tetapi indeksnya 2. Depan bentuknya seperti ini. Ya, betul ya? Bentuknya seperti ini. Dikalikan dengan V2-nya, bagian dari yang kedua sini. Indeks kedua. Berarti W dikalikan W2 indeksnya. Kemudian 4, di sini U3 adalah milik dari yang depan ini, tapi indeks 3. Maka saya juga mengalihkan 4 dikali bagian yang depan sini, tetapi indeksnya 3. U3 plus V3, kemudian V3 di sini adalah miliknya yang bagian kedua di sini indeksnya 3, maka yang bagian sini mana tadi? Bagian sini adalah milik dari W tapi bagian ketiga. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu, kita melanjutkan lagi dari hasil yang tadi sudah kita tulis di bawah itu ya. Yang jelas yang pertama tadi terpenuhi, sekarang yang kedua. Oke. Kita lanjutkan ini, dia menjadi, saya bikin sama dengan 2U1 B1 ditambah 2 W1 W1 ditambah U2 W2 ditambah W2 W2 ditambah 4 U3 W3 ditambah 4 W3 W3. Oke. Nah, ini saya himpun jadi satu ya. 2U1 W1 U dengan W yang urutan indeksnya dari 1 sampai 2. U3, W3 ditambah. Nah, sekarang yang VW urutan dari indeksnya dari 1 sampai 3. Nah, ini teman-teman. Yang ini adalah definisi hasil kali dalam dari U dan W. Betul ya? Sementara yang ini adalah hasil kali dalam dari V dan W. Ya, nah betul. Nah, makanya
kok namakan. Nah, maka kita bisa membuktikan bahwa yang aksioma kedua berlaku. Ya. Sekarang masuk ke aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga, kita tambahkan sembarang skalar K ya. Ini saya hapus ya, biar agak sedikit jembar dikit. Nah, agak sedikit jembar. Nanti saya akan beri contoh yang bukan yang memenuhi 4 aksioma dan yang tidak memenuhi. Ini kayaknya kalau dilihat dari bentuknya, aduh, salah ya wis lah apa-apa. Ya, tadi yang aksioma yang ketiga adalah, sebentar saya tuliskan definisi dulunya ya. Definisi hasil kali dalamnya hasil kali dalam dari U dan V, 2U1V1 plus U2V2 plus 4U3V3 ya. Ini seharusnya tadi nggak terhapus, tapi sudah terlanjur ya sudah. Nah, ini seperti ini tadi yang ketiga aksiomanya. K-nya boleh saya keluarkan, maka seperti ini. Ya, ini terpenuhi atau tidak sifat begini. Oke, sekarang kita lihat, kita jabarkan. Dari yang kiri ini K, sembarang K, anggota skalar R. K itu skalar, dia bilangan real. Masuk di sini ya. U1 seperti tadi, berarti bagian yang depan hanya indeks 1, 2-nya tetap. Bagian depan berarti K-nya juga tetap. K, U1, V1 plus U2 di sini berarti indeks depan, bagian depan tapi indeks yang kedua berarti KU2V2, ini 1 ya, teman-teman mirip sama dengan 2. Ditambah di sini 4, KU3V3. Nah, di sini mengandung K, ini K, ini K. K boleh saya keluarkan. Dia menjadi 2U1V1 plus U2V2 plus 4U3V3. Nah, K bisa keluar, ini adalah definisi dari hasil kali dalam U dan V. Nah, seperti itu. Nah, aksioma yang ketiga terpenuhi, oke? Nah, sekarang kita lihat aksioma yang keempat. Aksioma yang keempat ada 2 jenis, lebih tepatnya 3, karena yang dan tadi adalah jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika itu kan satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini harus kita buktikan juga. Kalau ini yang pertama, ini pasti 0. Nah, ini tinggal saya definisikan saja. Ini P dan P, hasil kali dalam P dan P, berarti saya punya seperti ini. 2 dikalikan dengan bagian yang pertama di sini, indeksnya 1, maka V1. V1 juga bagian yang kedua, V1 ditambah V2, V2. Ya, ini sebenarnya bisa loh kalian. V3, V3. Maka di sini menjadi 2V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 4V3 kuadrat. 4V3 kuadrat. 2 kuadrat-kuadrat semua pasti dia lebih dari sama dengan 0. Ya, sudah suatu kepastian. Karena kuadrat nggak bisa dibantahkan lagi. Oke, nah sekarang ada pernyataan logika. Jika dan hanya jika, apa pernyataannya? Kalau hasil kali dalam dengan dirinya sendiri, itu 0 jika dan hanya jika. Vektor tersebut adalah vektor 0. Ya. Jika dan hanya jika, vektornya adalah vektor 0. Oke, sekarang kita pakai yang ke kanan dulu. Saya punya ini sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa vektornya yang memenuhi hanyalah vektor 0 saja. Nah, sekarang kita lihat definisi dari hasil kali dalam PV ini tadi. Saya punya berdasarkan tadi yang pertama tadi ini, yang saya kodai ini tadi. Ya, saya punya 2V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 4V3 kuadrat. Ini hasilnya 0. Ya, maka V yang memenuhi apa? Bisa nggak saya menuliskan di sini negatif? 1000, 1 juta, sini negatif. Berapapun saya berikan negatif dikuadratkan, ya hasilnya pasti akan positif. Ya kan? Hasilnya tidak mungkin negatif. Maka ketika hasilnya ini sama dengan 0,
logikanya yang memenuhi V1, V2-nya, V1, V2-nya hanya 0 itu sendiri. Kalau saya isi negatif kan nanti hasilnya positif. Berarti kalau misalnya positif ditambah positif ditambah positif, hasilnya tidak mungkin 0. Tapi kalau positif dikurangi positif, ya enggak? Ada kemungkinan mereka 0. Tetapi di sini semua tandanya, semua notasinya tambah. Ya kan? Kuadrat tambah, ini kuadrat lagi tambah. Maka kalau hasilnya 0, sesuatu yang mungkin adalah V1-nya 0, V2-nya juga 0, V3-nya juga 0. Ketika V1, V2, dan V3 0, maka vektor V adalah vektor 0. Ya kan? Isinya 0, 0, 0. Nah, ya, terpenuhi ya yang ke kanan. Sekarang yang ke kiri. Sekarang yang ke kiri saya pakai yang di bawah sini. Yang ke kiri adalah saya punya V vektor 0. Nah, maka saya akan menunjukkan bahwa hasil kali dalam dengan dirinya sendiri juga suatu 0. Vektor V vektor 0. Jadi ini isinya 0, 0, 0. Ya enggak? Ya jelas ya. Tadi kan hasil kali dalam vektor V dengan vektor V dengan dirinya sendiri adalah 2V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. V1-nya 0, ini 0, V2-nya juga 0, V3-nya juga 0. Ini 4 ya, ini 4. Hasilnya 0. Nah, berarti terpenuhi. Maka ketika aksioma 1, 2, 3, 4 terpenuhi, tadi R3 dengan definisi ruang hasil kali dalam yang seperti ini merupakan suatu ruang hasil kali dalam. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya saya taruh sini. Jadi, R3 dengan U dan V di atas suatu ruang hasil kali dalam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini karena waktunya terlalu banyak, saya tidak memberikan contoh yang bukan suatu ruang hasil kali dalam. Oke, tapi saya memberikan soal ya, R3 di sini. Sama dengan yang tadi, suatu pasangan seperti ini di R3 di mana ABC-nya dia real, ya, masing-masingnya anggota real. Saya punya vektor U dan V-nya, definisinya adalah U1 V1 plus U3 V3. Nah, coba kalian selidiki, apakah ketika suatu R3 dengan inner product atau hasil kali dalam seperti ini, dia merupakan suatu ruang hasil kali dalam atau bukan? HKD atau bukan? Ya, kalian selidiki. Jika iya, ya tunjukkan 1-4. Jika bukan, mana aksiomanya dan kenapa itu tidak terpenuhi. Ya, itu saja dulu untuk pertemuan yang terakhir tentang ruang hasil kali dalam. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Mungkin jika ada pertanyaan dari ini ya, dari yang ini, dari soal yang saya berikan ini, bisa mungkin kalian menghubungi saya. Mungkin seperti itu saja dulu. Ini mau saya close dulu ya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di semester mendatang dengan mata kuliah yang berbeda. Selamat belajar, good luck, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.